Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang mengetahui gaya hidup minimalis lebih jauh. Menentukan gaya hidup sama dengan menentukan arah hidup. Kita tidak boleh salah kaprah dalam memahami sebuah konsep gaya hidup. Seperti halnya gaya hidup minimalis yang kebanyakan orang salah memahaminya. Konsep gaya hidup minimalis itu sendiri merupakan hidup dengan sesedikit mungkin barang dan sesederhana mungkin. Tapi dalam penerapannya, orang seringkali salah paham atas hal ini. Sedikit di sini bukan berarti maksudnya kita terlalu hemat atau terlalu pelit akan sesuatu, tetapi memaksimalkan fungsi barang yang ada. Ada pula yang mengaku mengadaptasi gaya hidup minimalis, tapi malah jadi konsumtif. Seperti yang baru-baru ini viral, tren menata kulkas menggunakan banyak food container demi terlihat simple, ataupun memiliki rumah minimalis dengan gaya yang estetik tapi biayanya sangat mahal. Lantas seperti apa sih gaya hidup minimalis yang sesungguhnya? Yang pertama, menghindari gaya hidup konsumtif. Tipikal orang yang mengadaptasi konsep gaya hidup minimalis sudah pasti tidak konsumtif. Dalam artian tidak mudah mengeluarkan uang demi membeli barang-barang yang hanya berupa keinginan. Gaya hidup minimalis itu sendiri hidup yang seminim mungkin dan sehemat mungkin sesuai dengan barang yang dibutuhkan. Mereka yang hidup minimalis biasanya akan berpikir ulang untuk membeli sesuatu. Entah itu baju, sepatu, perabotan rumah hingga makanan, apakah akan berguna atau malah akan sia-sia dan mubazir. Maka dari itu, mereka yang minimalis cenderung lebih bisa menabung dan investasi ketimbang yang tidak. Kedua, menyingkirkan barang-barang yang tidak dibutuhkan. Mereka yang mengadaptasi gaya hidup minimalis juga biasanya rajin bersih-bersih barang, alias menyumbangkan hingga menyingkirkan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Mereka paling tidak suka barang-barang yang tidak berguna dan hanya menumpuk begitu saja. Biasanya sebelum memutuskan untuk benar-benar dibuang, mereka, para penganut minimalis akan berpikir apakah barang tersebut bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang berguna atau tidak, atau apakah barang tersebut bisa disumbangkan ke orang yang membutuhkan. Kalau benar-benar tidak ada gunanya, mereka baru akan membuangnya. Ketiga, biasanya memilih tempat tinggal yang mungil. Zaman sekarang, lahan untuk tempat tinggal memang semakin terbatas. Tidak heran kalau rumah-rumah semakin mungil ukurannya. Hal ini rupanya menjadi sebuah kesenangan tersendiri bagi mereka yang memilih untuk hidup minimalis. Karena mereka tidak perlu mengisi rumah yang mungil atau minimalis ini dengan perabotan dan pernak-pernik yang kurang bermanfaat. Rumah yang kecil biasanya akan membuat seseorang lebih sedikit membeli barang karena ruang yang cenderung terbatas. Keempat, cenderung membeli barang berkualitas baik demi jangka panjang. Karena gaya hidup minimalis cenderung hemat, mereka yang mengadaptasi gaya hidup ini biasanya cenderung membeli barang berkualitas baik yang digunakan untuk jangka panjang. Meskipun relatif mahal, tapi barang tersebut bisa bertahan lebih lama, hingga akhirnya tidak perlu lagi membeli barang yang sama berulang kali meskipun dengan harga yang jauh lebih murah. Hal ini tentunya bisa membantu dunia mengurangi limbah. Kelima, menggunakan kembali barang yang tidak terpakai alih-alih membeli yang baru. Salah satu yang patut kita contoh dari konsep gaya hidup minimalis adalah menggunakan atau memakai ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai daripada membeli yang baru. Misalnya botol air mineral yang sudah tidak terpakai, alih-alih dibuang dan menjadi limbah, kita bisa memanfaatkannya menjadi pot bunga gantung yang estetik. Daripada membeli pot bunga baru yang lumayan mahal, lebih baik menggunakan botol plastik bekas atau memodifikasi ban mobil bekas untuk dijadikan kursi ala kafe yang pastinya dibuat senyaman mungkin. Karena memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien, mereka yang mengadaptasi gaya hidup minimalis cenderung memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Kalau bisa mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu, kenapa harus menunggu nanti? Sama halnya dengan kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Mereka tidak akan rela kehilangan waktu yang berharga. Ketujuh, menghargai waktu, uang, tenaga, dan kualitas. Ini adalah ciri khas mereka yang memilih gaya hidup minimalis. Mereka tidak ingin membuat segala sesuatu yang menjadi sia-sia.
Jadi lebih baik menekan, mengurangi segala sesuatu hingga tidak ada yang terbuang sia-sia lagi. Konsep gaya hidup ini memang luas, tidak hanya terpaku untuk hemat dan sederhana. Gaya hidup minimalis juga penuh dengan pertimbangan dan perhitungan, bukan artinya pelit. Mereka tidak ingin segala sesuatu berakhir sia-sia. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.